itu sampai kiamat dunia nggak akan terjadi. Masa iya sih Nabi sengaja ninggalin sholat? Kan maksiat itu, dosa. Nah orang tuh bilang, enak kali lah kalau bisa dikodok-kodok. Berarti mereka itu tak paham mazhab Syafi'i. Ya kalau mau masuk neraka wil, silakan. Mungkin enak sama dia neraka wil. Ya, perkara mengkodo itu kan gini, orang itu mau betul-betul ikut hadis, kalau ditinggalkan nggak sengaja, itu Nabi pernah bikin. Kalau yang nggak sengaja, macam Nabi pernah subuh kesiangan, Nabi tetap sholat sama sahabat. Nah, kalau itu diterima orang itu, walaupun istilah orang itu nggak kodo. Ya walaupun udah lewat waktu boleh, karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja memang meninggalkan sholat, udah lewat, udahlah, lagi bodoh-bodoh, nggak ada dalilnya itu. Nah, kita pakai dalilnya gini, yang jadi dalil sama kita, Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Kalau dicari dalilnya, yang sengaja dibikin Nabi meninggalkan sholat kemudian diganti Nabi, itu sampai kiamat dunia nggak akan terjadi. Masa iya sih Nabi sengaja ninggalin sholat? Kan maksiat itu, dosa. Mau ditunggu itu hadisnya, nggak muncul-muncul hadisnya. Semua kitab-kitab hadis tuh nggak akan ada itu, nggak akan ada. Riwayat mengatakan Nabi sengaja ninggalin sholat, kemudian Nabi sholat, nggak ada. Tapi kalau nggak sengaja, iya. Nah, makanya sama kita yang jadi dalil bukan sengaja atau nggak sengajanya. Yang jadi dalil sama kita bahwa Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Apa namanya, orang itu nggak mau pakai istilah qadha, terserah. Kita membilang itu qadha supaya membedakan dari sholat yang di dalam waktu. Sholat dalam waktu namanya adaan, sholat di luar waktu namanya qadhaan. Sekedar untuk membedakan itu aja. Orang tuh nggak mau pakai istilah qadhaan, ya terserah apa istilahnya, bikin aja sendiri. Jadi jangan kita ribut dari istilah, intinya sama. Nah, orang tuh sama dengan kita kalau nggak sengaja, itu ada hadisnya. Tapi kalau yang sengaja, nggak ada hadisnya, nggak ada itu dikodo-kodo. Ya kapan pula Nabi sengaja ninggalin sholat kemudian dikodo? Itu kan dosa, maksiat. Nabi mustahil bikin dosa, nggak akan terjadi itu. Nah makanya sama kita bukan soal sengaja atau nggak sengajanya, sama kita yang jadi dalil Nabi pernah sembahyang lewat waktu. Dah, oh itu nggak sengaja. Oh kita kiaskan, yang nggak sengaja dibikin Nabi aja pun tetap dibikin sembahyangnya di qadha. Apalagi kalau disengaja ninggalkannya, itu suatu kesalahan. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sengaja ninggalkan sholat wajib mengqadhanya fauron, segera, nggak boleh ditunda. Kalau ditunda berdosa. Beda kalau meninggalkannya itu karena nggak sengaja. Nah itu nggak wajib fauron, boleh nanti belakang-belakang, asal yang penting jangan lewat waktu, boleh. Ya, kalau dengan sengaja wajib faur, nggak boleh kita ngerjakan yang lain, kecuali yang lain itu yang setingkat dengan dia, sama-sama wajib. Nah, tapi kalau yang sunat-sunat pun sogenya jangan. Sholat qadhaan subuhnya banyak, tapi tarawihnya semua yang 20 rakaat. Habis itu loyo, nggak jadi mau qadha. Bagus kalau seperti itu, nggak usah tarawih, qadha aja sebanyak-banyaknya. Kalau orang tarawih di sana 20 rakaat, dia mau qadha 100 rakaat. Ah, itu baru paten. Nah, 100 rakaat dia mau qadha. Nah, orang tuh bilang, enak kali lah kalau bisa diqadha-qadha, katanya. Oh, kita bilang sama dia, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja berdosa nggak? Berdosa. Kita bilang, kata orang tuh, dosa juga kan, sama ya? Kita bilang berdosa, orang tuh pun pasti bilang berdosa, sengaja meninggalkan sholat. Baik, orang berdosa wajib taubat nggak? Wajib. Kata kita taubatnya macam mana? Di samping menyesali atas dosa ninggalin sholat, berjanji ke depan tidak akan mengulangnya kembali, kemudian sholat yang tinggal wajib diganti. Nggak bisa cuma nyesel janji, nggak bisa ganti. Woi mak berat itu, ya apa boleh buat, nggak bisa kontan cicil, tapi mesti diganti. Andai sampai mati belum terganti semua, ya mudah-mudahan sisanya diputihkan. Yang penting tunjukkan keseriusan kita nak mengganti, wajib itu. Baik, kata orang tuh nggak perlu dikudu, udah tak ampun aja, sesal, janji jangan ulang balik, udah cukup loh. Yang enak
yang wajib diqodho apa yang nggak wajib diqodho? Yang enak yang nggak wajib diqodho, cukup menyesal minta ampun dah diampuni. Kalau kita, wis nggak bisa, nggak cukup cuma nyesal minta ampun, nggak bisa, mesti diqodho. Ya kalau nggak diqodho, ada kewajiban yang masih tinggal. Berarti belum betul tobatnya. Gitu. Kata orang tuh udah cukup, ngapain qodho lah. Udah menyesal minta ampun, dah cukup. Nah, jadi siapa yang enak sebetulnya? Nah, tapi tadi kata orang tuh kalau bisa diqodho enak kali lah katanya. Yang enak apanya? Justru yang enak nggak usah diqodho. Cukup minta ampun aja udah selesai. Itu balik. Satu. Yang kedua, mereka menyangka sholat diqodho itu berarti kalau sholat itu boleh diqodho berarti boleh ditinggalkan sengaja. Itu anggapan salah itu. Berarti mereka itu tak paham mazhab Syafi'i. Kita bukan mentang-mentang diqodho, bukan boleh, sama kita wajib diqodho. Diqodho itu wajib hukumnya kalau ditinggalkan sembahyang. Tapi wajib mengqodho bukan berarti boleh suka-suka hati meninggalkan dengan sengaja. Orang bisa diqodho aja kok, apalah tinggal. Oh enggak. Ayatnya jelas, fawailul lil musallin, neraka wil bagi yang sholat. Kayak mana ciri sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai daripada sholatnya. Bukan lalai di sholat, di dalam sholat. Kalau lalai dalam sholat, kena lah kita semua. Lalai di dalam sholat berarti nggak usul kan? Setelah Mas Said udah bisa pula dari awal sampai akhir kan? Iya. Jadi makrifahnya udah kelas tinggi ya kan? Sampai nggak ingat apa-apa. Ada. Bukan alladzina hum fi sholatim sahun, alladzina hum an. Sehingga ketika Nabi ditanya itu siapa yang melalaikan sholat itu ya Rasulullah? Alladzina yata'akhkharuna sholata an waqtiha. Itu orang-orang yang melambat-lambat menunda-nunda sholat sehingga sholat itu dikerjakan sebagian keluar waktu. Oh, berarti sengaja melewatkannya. Iya, orang yang sengaja melewatkan sholat dari waktunya itu diancam neraka wil. Loh, kalau orang itu bilang, enak lah, kalau bisa diqodho-qodho, enak kali lah, sembahyang apa suka-suka hati. Loh, suka-suka hati. Wong diancam masuk neraka wil kok boleh suka hati. Siapa bilang? Sangka orang tuh kita membolehkan, udah nggak apa-apa, sembahyang nanti bisa diqodho, nggak apa-apa ditinggalkan. Siapa bilang? Masuk neraka wil. Enak masuk neraka wil. Mana enggak ya? Enak kali lah. Kalau sholatnya boleh qodho-qodho, ya udah kita kapan-kapan repot nggak usah sholat, jadi qodho. Ya kalau mau masuk neraka wil, silakan. Mungkin enak sama dia neraka wil. Nah, jadi kadang mereka itu nggak memahami utuh pemahaman mazhab Syafi'i. Sangka orang itu kalau nanti dibolehkan mengqodho sholat, nanti kita sembarangan. Nah nggak apa-apa, orang boleh aja kok qodho gitu, nggak usah sembahyang dulu nggak apa-apa, nanti aja dirapel sekalian. Sangka orang tuh kita memahaminya gitu, boleh tinggalin sholat tapi nanti diqodho ya. Sangka orang tuh kita memahaminya begitu, padahal kita nggak gitu. Ninggalkan sholat dengan sengaja dosa besar, diancam masuk neraka. Cuman kalau udah telanjur, gimana itu? Ya kalau udah telanjur nggak sholat, ya wajib tobat. Tobatnya gimana? Ya di samping menyesali dosa, nggak sholat, berjanji jangan diulangi lagi. Kemudian yang tinggal itu nggak kira manis, enak kali kira manis, wajib dibayar. Utang. Kita janjikan tanggal 1, tahu-tahu tanggal 1 lewat, apa kira lunas itu? Enak kali kira lunas, nggak ada cerita. Walaupun tanggal 7 sudah saat itu baru ada duitnya, bayarkan tanggal 7, nggak ada kira lunas. Begitu bayar tanggal 7, nah udah awak bayar, kena repet lagi. Bapak berjanji tanggal 1 dan tanggal 7 baru bayar, akan nggak marah lagi. Gitu. Jadi jangan dikira boleh diqodho itu boleh meninggalkan sholat seenak-enak awak, nggak bisa. Ya masuk neraka wil. Masuk neraka wil.